Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna ya Allah min ibadika sholihin waj'alna ya Allah min ibadikal muttaqin waj'alna ya Allah min ibadikal muqarrabin. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus Direktur Pasca Sarjana, Direktur Majelis Duha, udah ke Pasca Sarjana itu. Yang kami hormati para alim, para ulama, penasehat, pembina Majelis Duha, pengurus masjid Fastabiqul Khairat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah yang hadir pada pagi hari ini yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diizinkan Allah untuk melangkah ke Masjid Fastabiqul Khairat yang mulia ini dalam rangka pengajian kita, pengajian rutin kita di Majelis Duha pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi tambahan ibadah atau tambahan simpanan kita nanti untuk belanja di akhirat kelak. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang kami muliakan. Apabila manusia itu sudah didekati malaikat Israel, ya, kita ini semua termasuk sekcam dan sekcam warawulia, dan termasuk saya. Kalau sudah dekat ajal, itu malaikat Israel mempersiapkan posisinya dari sudut mana dia mencabut nyawa manusia itu. Maka Israel melihat, aku ambil ruhnya dari mulut, aku tarik ruhnya dari mulutnya. Kata Israel. Lalu datanglah Israel mau menarik nyawa manusia dari mulut. Fayakhruju zikru minha, maka keluarlah zikir dari mulut orang yang hampir mati itu. Maka tidak jadi ditarik Israel, tidak jadi ditarik Israel dari mulut. Kenapa? Karena datang senjata dari dalam mulutnya.
Ya, datang apa ibarat main silat itu, datang penangkis dari dalam, ada jurus untuk menangkisnya dari mulutnya, yaitu zikir. Sekarang kita berpikir, cukup tak zikir kita untuk nolak Israel itu datang dari mulut kita ini, atau lebih banyak hoak yang kita keluarkan dari mulut ini, lebih banyak fitnah, lebih banyak ngomongi orang, lebih banyak menggibah orang dari mulut ini, atau lebih banyak zikir? Kalau lebih banyak zikir yang kita ucapkan dari mulut kita, maka nanti malaikat Israel nanti tidak jadi menarik roh kita dari mulut kita. Sekarang tergantung kepada kita. Kok ini agak angker pengajian malam ini, Papa pagi ini ya, belum apa-apa udah cerita nyabut-nyawut, ya kan? Nah, karena kaya belum tentu, punya jabatan belum tentu, panjang umur belum tentu, yang sudah tentu mati, itu pasti, ya, itu pasti, siapapun dia, tidak terkecuali. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pasti mati. Kalau kaya belum tentu, ya Pak Dokter ya. Yang pasti itu mati. Jadi yang pertama, malaikat itu ingin mencabut dari mulut kita, tapi tidak jadi, karena yakhruju zikr, keluar dari mulut itu zikir. Rupanya mulut itu untuk menangkisnya, bukan menangkis dalam arti hakikat ya, tapi yang jelas dengan adanya zikir banyak keluar dari mulut kita, maka malaikat Israel mencari tempat nyabut nyawa kita dari tempat yang lain. Lalu Israel ingin mengambil dari telinga, ingin narik nyawa kita dari telinga kita, dari telinga. Datang dia mau mencabut nyawa kita dari telinga, maka telinga menjawab, la sabila laka. Saya tidak baca lagi ini kitabnya ya, tadi udah kubuka sebentar tadi. Nengok, ini kitabnya. La sabila laka min kibali, tidak ada jalan untukmu dari sebelah saya ini, tidak ada jalan untukmu min kibali, dari sebelah saya ini, kata telinga. Kenapa? Bi yasma'u al-Qur'ana, karena telinga inilah selama ini yang banyak mendengarkan ayat Al-Quran itu. Ini sekarang kalau ada orang baca Quran malah marah, ada orang dangdutan tidak pernah marah dia, ya. Orang baca Quran ribut katanya, ya kan? Kecilkan speaker. Iya, kecilkan speaker katanya. Setan juga tu. Yo, suara masjid cukup dari dalam saja, tidak boleh keluar. Di Palestina saja perang masih boleh keluar suara. Ini di Republik Indonesia kok dianjurkan, tapi untuk Menteri Agamanya tidak ada lagi ya. Bukan dia lagi Menteri Agama.
Baku Akiat dia, Menteri Agama yang kemarin tu dah, bukannya sekarang. Siapa namanya? Yakut. Aku nyebut namanya pun payah. Ya. Ini Bapak sekalian. La sabila laka min qibali, kata telinga. Tidak ada jalan untukmu dari arahku ini. Kenapa? Bi asma'u Al-Qur'ana, karena dengankulah, dengan telinga mendengarkan ayat Al-Quran. Artinya banyak mendengarkan Al-Quran, kita manfaatkan telinga kita untuk membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Salah satu cara atau salah satu usaha kita untuk mempermudah roh kita nanti keluar apabila telah tiba ajal kita. Yang ketiga, datang lagi malaikat Israel. Dari mana dia datang? Dari ujung tangan. Dari ujung tangan. Dari ujung tangan kita dia menariknya. Ya, menarik nyawa itu. Datanglah tangan dari sana. Jangan, la sabila laka min qibali, tidak ada jalan untukmu dari jalan yang ini. Ditutup jalan untukmu dari sebelah ini. Kenapa? Bi atasaddaqu, karena aku inilah yang sering memberikan sedekah. Tak jadi. Kenapa? Datang sedekah dari tangan kanan dan dari tangan kita. Karena tangan sering dimanfaatkan untuk bersedekah, maka tidak jadi Israel mencabut nyawa kita dari tangan kita. Kenapa? Karena dari tangan inilah keluarnya sedekah itu. Makanya kalau lewat kotak model tadi jangan kasih 2.000, biar kecuali lupa bawanya kan. Kalau lupa bawanya tak apa-apa lah. Ini lewat kotak Jumat berani dia ngasih 1.000 dan 2.000. Katanya mau beli sorga. Dari mana ceritanya itu? Ya, masuk WC saja di terminal Aur Kuning tidak dapat 2.000, 3.000 sekarang. Kalau buang air besar 5.000. Iya, terminal Aur Kuning itu. Ya. Itu baru masuk kamar kecil. Keluar sedekah, maka tidak jadi malaikat itu mengambil nyawa kita dari tangan tadi. Karena tangan ini yang kita manfaatkan untuk berbuat baik dan bersedekah. Makanya tidak boleh pelit, Bu, bapak-bapak sekalian ya. Tidak boleh. Jubilatil awliya ala sakhai, mau mendaftar jadi wali Allah, dermawanlah. Ya, saya ulangi. Jubilatil awliya ala sakhai, darjat wali itu diberikan kepada orang yang dermawan. Kalau pelit, jangan harap jadi wali. Paling wali santri atau wali murid, wali kota. Wali kota pun kalau pelit tidak dapat juga. Banyak dan banyak apa yang ngaji duit. Wali nagari, wali kelas. Bapak sekalian, jadi manusia itu yang paling mudah mendapatkan darjat wali itu kalau dia terlatih dermawan. Ini mau mendaftar jadi wali, berbagi dosa pun dia tidak mau, saking pelitnya kan. Ada manusia yang model itu. Jangankan berbagi rezeki, berbagi dosa pun tidak mau dia, saking pelitnya. Ada itu yang model itu. Bapak sekalian,
Lalu karena tidak masuk Israel dari tangan tadi, dia datang dari mingkibalin rijili, dari sebelah kaki, dari sebelah kaki. Maka datanglah Israel dari sebelah kaki, ingin mencabut nyawa kita dari sebelah kaki kita. Maka kaki berkata, amsi bihi ila majlisil ilmi wal ulama'i, jangan kau datang dari sini, la sabila laka, tidak ada jalan bagimu Israel dari sini, dari kaki. Kenapa? Karena dengan pula, karena akulah berangkat untuk majelis taklim ke majelis ulama, tempat duduknya para ulama. Ya? Maka beruntunglah ibu dan bapak yang berkumpul pada pagi hari ini. Makanya tadi di pangkal saya sampaikan, mudah-mudahan kehadiran kita pagi ini di Masjid Fastabiqul Khairat ini menjadi tambahan modal kita nanti di akhirat. Karena semua aktivitas, semua gerak-gerik, semua usaha kita untuk sampai ke masjid ini adalah menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Maka untuk kita di Muara Bulian ini, salah satu majelis ilmu itu adalah majelis duha. Inilah majelisnya, ya, wa majlisul ulama'i, dan inilah majelis ulama. Banyak para imam dari seluruh masjid. Tak ada lagi yang ulama macam dulu, mana ada orangnya macam Imam Syafi'i, ya kan? Yang ada model-model Pak Kuatit ni lah, Pak Haji Pak Dasi lah. Itulah model inilah ulama kita sekarang. Model-model yang di depan inilah ulama kita sekarang. Model-model beliau inilah. Kalau kita berharap ulama yang seperti yang zaman dulu, ya kan, itu sudah sulit kita dapatkan. Tapi yang jelas, ya, yang jelas ulama itu bukan hanya sekedar penampilan, tapi sebenarnya adalah dari segi perbuatan. Banyak orang yang gayanya gaya ulama, rupanya bukan. Banyak orang yang gayanya setengah preman, tapi rupanya ulama besar. Banyak yang model itu. Itu pembukaan pengajian kita pada pagi hari ini.